ada, berarti semuanya kelas 11 ya? Oke, karena semuanya kelas 11, berarti semuanya udah pada dewasa kan? Jadi kakak-kakak dan abang-abang di sini pengen semuanya itu boleh ya diterapin kesopanannya kayak gitu, karena kita datang kita mau bawa sesuatu hal untuk adik-adik untuk bisa belajar hal baru kayak gitu. Semuanya bisa dimengerti? Oke, terima kasih semuanya. Kakak bilang kayak gini, nanti semuanya boleh diam ya. Oke? Jadi kakak gak bakal bilang semuanya diam gak ada. Nanti dari depan gini aja semuanya harus diam ya. Oke? Shalom. Nama budaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Iren, bisa mendengarkan saya? Andreas Samusir akan memandu dan menjadi MC kita pada hari ini. Sebelum itu, kakak mau nanya, kira-kira hari di sini udah tahu nggak ya? Kira-kira kita bakal ngapain? Baik, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, kita akan membuka acara kita dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Andre. Pada saudara Andre, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Majelis Presiden yang perlu disampaikan. Mari kita berdoa. Bapak kami Jadi kita di sini sebenarnya ngapain sih, Bang? Di sini kita mau melaksanakan yang namanya pemaparan apa itu terkait dengan kerja partai. Boleh Bang, balik ke awal dulu Bang. Nah, kakak ada nabang di sini itu dari USU, dari Fakultas Hukum. Kita akan bawa materi terkait legal awareness untuk pekerja part-time kayak gitu. Nah, nanti bakal ada penjelasan terkait pemenuhan hak dan juga kewajiban peraturan-peraturan dari pekerjaan part-time kayak gitu. Yang pertama kita akan bakalan pretest kayak yang udah dibilang Bang Andre. Lalu selanjutnya Tapi setelah itu, aku mau nanya, sini nggak ada nggak teman-teman yang atau adik yang kerja part-time sambil sekolah? Ada nggak? Yang sambil kerja sambil sekolah ada nggak? kira-kira tahu nggak apa itu pekerjaan part-time? Oke. Nanti ini kita bakal pretest dulu. Bakal ada 3 orang tercepat yang bisa jawab pertanyaan dan dapat coklat. Oke. Gak apa-apa. Biar semangat orang ini kayak gitu. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama. Boleh mindful ya. Pertanyaan yang pertama. Kira-kira ada nggak yang tahu apa bedanya part-time dengan freelance? Kalau part-time itu pekerjaan secara langsung, jadi separuh waktu. Jadi kalau freelance itu bisa dikerjakan di rumah dari mana juga bisa. Oke, tepuk tangan aja. Tepuk tangan lagi buat gue. Oke, pertanyaan yang kedua. Kira-kira kalau kita mau lamar kerja, kita harus pakai perjanjian atau enggak? Dan kalau pakai kenapa? Kalau nggak pakai kenapa? Oke. Pinter-pinter ya. Pekerjaan itu harus ada perjanjian karena setiap pekerjaan itu harus ada dan bertanggung jawab. Terus kalau misalnya tidak memakai perjanjian akan aturan kan. Terima kasih. Namanya tadi siapa? Rebecca. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Rebecca. Dulu Bang. Oke Bang. Apa? Yang gampang-gampang Bang. Mungkin kapan jawabannya ya?
Oke, namanya siapa? Kenalkan nama saya Tracy. Siapa? Tracy. Dipanggilnya siapa? Eci. Oh, Eci. Kalau tadi itu termasuk partai. Oke, bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Oke. Jadi apa nih yang betul? Apa tadi? Bisa juga dari freelance lah. Freelance dari lain. Oke, bener nggak nih Bang Mos? Benar banget. Silakan, silakan. Oke, boleh didengar ya kakaknya, dihargai ya adik-adik. Oke, makasih. Yay, thank you so much MC Kak Iren dan juga Bang Andre untuk the space-nya. Oke adik-adik semuanya, mungkin sebelum aku masuk ke materi mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Erika Serelia. Kalian bisa panggil aku Erika atau Rika Oke, panggil aku aja Erika. Oke, untuk materi yang pertama ini mungkin aku akan bahas secara general terkait dengan pekerja freelance, part-time dan juga pekerja full-time. Nah, tadi kan Kak Iren dan Bang Andre sudah melakukan pretest kan? Ada pertanyaan tuh, pemain musik itu termasuk freelance atau part-time Kak? Terus apa sih sebenarnya perbedaan dari itu? Nah, oleh karena itu, untuk pemateri yang pertama aku akan bahas terkait dengan freelance, part-time dan juga full-time. Oke, pertama adalah pekerja freelance. Ada yang tahu nggak apa pekerja freelance? Gak ada yang tahu kan? Belum ada yang tahu. Nah, jadi freelance dari kata awalnya adalah kata free. Free artinya apa adik-adik? Free artinya apa? Gratis bisa, bebas pun bisa. Nah, oleh karena itu, kalau bisa kita simpulkan, freelance artinya pekerja bebas. Gimana adik-adik? Kalau kita bekerja secara bebas, artinya apa? Kita tidak terikat dengan waktu, kita tidak terikat dengan sebuah kontrak kerja yang kaku gitu misalnya kan. Nah, jadi pekerja freelance ini adalah pekerja yang bisa dimanapun dia ada. Nah, kalau zaman sekarang itu pekerja freelance biasanya adalah content creator. Nah, adik-adik kan sering nengok di TikTok tuh kan banyak content creator. Nah, itu namanya pekerja freelance. Kenapa pekerja freelance? Dia nggak ada kontrak kerja. Dia bebas terserah mau melakukan pekerjaan itu di jam berapapun. Kayak mau di malam, mau di siang ataupun mau di pagi hari. Nah, biasanya freelance ini tuh dilakukan sama ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan adik-adik kayak itu adik-adik termasuk ke dalam pekerja freelance. Nah, tadi adik udah menjawab kan, musisi itu termasuk kemana sih Kak? Nah, jawabannya ke freelance karena dia bebas, nggak ada jangka waktu yang pasti untuk dia bisa bermain musik gitu. Untuk yang kedua adalah pekerja part-time. Nah, sebenarnya kadang orang mikir kalau freelance dan part-time itu adalah hal yang mirip, bahkan hal yang sama. Tapi apa sih yang membedakannya? Kalau pekerja part-time pada umumnya itu akan dilakukan selama 35 sampai 40 jam dalam satu minggu. Nah, bedanya dengan freelance kita tidak menetapkan patokan waktu untuk masa kerjanya. Namun, apabila di part-time sudah ada masa kerja dalam satu minggunya. Nah, misalnya adik-adik manggung nih di kafe hari Sabtu. Di dalam sebuah perjanjian sudah ada dari jam 5 sampai jam 10. Nah, itu adalah pekerja part-time karena nanti kumulasi waktunya akan dihitungkan hingga 35 sampai 40 jam dalam satu minggunya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pekerja full-time. Nah, full-time ini tidak boleh ya dilakukan sama adik-adik semua karena kalau pekerja full-time dia lebih ke dalam kontrak kerja di mana orang adik-adik biasanya kalau pekerja full-time ini adalah orang-orang kantoran gitu. Mereka pergi 9 to 5 biasanya kalau kita bilang, jadi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dan biasanya itu tuh selalu konsisten dari jam hari Senin sampai dengan hari Jumat, namun hari Sabtu Minggu mereka libur. Nah, itu kalau pekerja full-time. Nah, untuk perbandingan lebih gak dapat penghasilan gitu. Kalau freelance dia tergantung dengan proyeknya. Jadi kayak bisa dapat, biasanya kan kalau orang di TikTok tuh kan ada namanya affiliate kan. Nah, affiliate itu kan dia nggak selalu sama gitu nilainya. Kadang bisa 1 juta, bahkan kadang pun 0 rupiah gitu kan. Kalau full time dia tetap ada gaji bulanannya karena dia sudah berdasarkan dengan kontrak. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan ikatan kerja. Kalau free time dia longgar, ya karena itu terserah kita. Kalau kita mau ya kita boleh free time gitu. Kalau freelance dia kontraknya per proyek. Jadi ketika kita mau ngambil pekerjaan, barulah di situ kita menandatangani sebuah kontraknya. Kalau penghasilannya lebih kecil karena ya kayak kembali lagi tadi aku bilang, kalau misalnya suka-suka hati kita aja mau kerjanya kapan gitu kan. Kalau freelance dia
ya nggak ada klien tetapnya ya, jadi gimana penghasilannya tergantung dengan kliennya. Sedangkan kalau full time dia kurang fleksibel karena ya kita selama beberapa lama ya gaji kita cuma segini gitu, nggak akan ada up and down-nya gitu. Mungkin terkait dengan pekerjaan perbedaan freelance, part time dan juga full time udah aku rangkum tadi. Apakah sudah jelas adik-adik? Nah, jadi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi Q&A. Oke, mungkin segitu aja materi dari aku. Thank you so much. Back to MC. Kalau misalnya nih ada kakak materi siap menjelaskan, bilangnya nih, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kita ulang ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Tadi udah tahu nggak apa bedanya freelance dan juga part time? Atau kita kayak ini guys. Coba. Oke, boleh berdiri? Jam kerjanya fleksibel atau Apa tuh? sesuai apa lah, sesuai kalian. Kalau part time, kalau mau kerjain. Oke, betul nggak Kak Em? Betul nggak Kak Erika? Oke, selamat siang semuanya. Oke, jadi tadi kita udah dengerin nih materi dari Kak Erika mengenai perbedaan freelance, part time sama full time. Nah, jadi perkenalkan dulu nama kakak Graciela Fiona, bisa dipanggil Grace atau Fiona aja. Jadi tadi ada di Kak Erika nyinggung tentang kontrak kerja. Nah, kira-kira jangan lihat dari sini, ada nggak yang tahu kontrak kerja menurut pemahaman sendiri aja? Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin tentang kontrak kerja. Nah, apa sih kontrak kerja itu, Kak? Nah, kontrak kerja itu adalah sebuah perjanjian yang sah dan itu dibuat oleh dua belah pihak, dari pekerja dan pengusaha. Dimana kalau misalnya kita mungkin contohkan di kehidupan sehari-hari, mungkin kayak kita mau di kafe, mungkin kita mau nyanyi, kita harus buat kontrak kerja dulu sama yang punya kafe, karena itu kayak betul-betul penting kali deh. Dia tuh jadi kontrak kerja ini berisi antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh kedua belah pihak ini. Nah, apa aja sih Kak tujuan dari kontrak kerja itu? Yang pertama itu adalah kita bisa mendapatkan kepastian hukum ataupun kepastian kerja. Lalu yang kedua adalah mungkin pekerja dan pengusaha, dan juga menjelaskan aturan-aturan kerja. Contoh kalau misalnya kayak kita mungkin manggung di kafe, kita mungkin ada mungkin beberapa peraturan yang harus ditaati yang juga mungkin orang kafe ngasih ke kita. Nah, terus yang kedua, apa aja sih Kak unsur-unsur dari kontrak kerja ini? Dari kontrak kerja ini yang pasti yang pertama itu adalah pekerjaan. Nggak mungkin ada kontrak kerja tanpa pekerjaannya. Contohnya mungkin seperti penyanyi ataupun pemain band. Terus yang kedua adanya upah atau gaji. Ya istilahnya waktu kita kerja nggak mungkin kita nggak dapat upah ataupun gaji hasil dari pekerjaan kita ini. Terus yang selanjutnya adalah adanya perintah dari atasan. Terus yang selanjutnya adalah adanya waktu dari kerja. Yang itu adalah jenis kontrak kerja. Yang pertama itu adalah PKWT. Nah, PKWT ini apa sih Kak? PKWT ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Di mana dia ini bersifatnya dia itu sifatnya sementara dan dia ada batas waktunya. Jadi contohnya biasanya kayak untuk pekerjaan proyek ataupun musiman. Nah, ini contoh dari kontraknya ini. Kerja kita harus mendapatkan lingkungan kerja yang aman. Terus selanjutnya kewajiban pekerja apa aja sih Kak? Kewajiban pekerja itu adalah mematuhi aturan perusahaan, tetapi kita harus melakukan pekerjaan dengan baik dan juga menjaga nama baik perusahaan. Terus apa aja sih Kak hak-hak dari pengusaha? Hak pengusaha itu adalah memberikan perintah kerja, menilai kinerja pekerja dan mengatur jalannya perusahaan. Dan juga kewajibannya adalah memberikan waktu, memberikan peluang kerja,
di bawah UMR. Betul nih, gila. Baru lagi ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, sama di pasal 90, sama di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Jadi kalau misalnya kalian nanti digaji tapi kalian kerja tapi digaji nggak sesuai, ini kalian bisa tuntut si pengusahanya, kalian bisa tuntut si pemilik modalnya ke pengadilan kalau kalian digaji nggak sesuai gitu. Kecelakaan pas kerja. Jadi kalau misalnya kalian nanti terjadi kecelakaan, misalnya kayak entah barangnya rusak atau misalnya kaki kalian luka pas kerja, itu si pemilik usaha itu wajib ngasih ganti rugi ke kalian. Kalian ke rumah sakit misalnya, kalian bisa minta bilnya itu kalian kasih ke pemilik usahanya, dia yang ngebayarin nanti pengobatan kalian. Ini diatur dalam pasal 86 sama pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Baru yang keempat, hak atas istirahat dan cuti. Kalian juga berhak atas waktu istirahat dan waktu cuti gitu. Peraturan perusahaan ini perlu kalian baca sebelum kalian nanti melamar pekerjaan di situ gitu. Baru yang ketiga, menjaga kerahasiaan perusahaan. Kalau misalnya ada kalian tahu rahasia perusahaan kalian, misalnya di tempat kalian kerja nanti kan, jangan pula kalian beberkan ke perusahaan lain. Itu melanggar pasal 1603 KUH Perdata. Kalian nanti yang dituntut, bukan kita yang menuntut ya kan. Baru menjaga keselamatan diri dan rekan kerja. Ini wajib lah ya, menjaga keselamatan diri. Baru beritikat baik dalam pelaksanaan perjanjian pasal 1338 KUH Perdata. Ini wajib ya adik-adik. Jangan nanti kalian berjanji dengan yang jahat pula, gitu kan. Wajib dengan yang baik lah. Baru yang terakhir ini ada menambahkan sanksi bagi pengusaha yang melanggar hak kalian. Jadi ini ada di pasal 185, 186 sampai 187. Jadi kalau misalnya ada pengusaha atau pemilik modal yang gak kasih haknya ke kalian atau melanggar perjanjian, itu kalian bisa kenalkan pasal-pasal ini gitu. Boleh lanjut Bang Ferdinand? Mungkin sekian dari abang ya tentang hak dan kewajiban. Boleh lanjut ke pemateri berikutnya. Oke, berikutnya kita ke fenomena yang terjadi ya Rita. Kita kicau-kicau dulu kita sekali lagi. Terus ya. Jadi aku tadi ada diskusi sama siapa namanya? Joel. Ternyata dia pekerja part-time juga kan kamu. Tadi mungkin malu bang. Gila. Jadi dia tadi apa? Nyupir, kerja di kopi, sama videografer tadi. Nah, tapi setelah saya tanya tadi, ternyata nggak ada kontraknya. Jadi itulah sebenarnya fungsinya kami datang ke sini, biar kalian adik-adik kami ini memahami bahwa kalau kita melakukan suatu pekerjaan harusnya didasari dari perjanjian. Jadi kita tahu apa hak, apa kewajiban kita. Jadi nggak terjadi hal-hal demikian. Yang pertama tengok tuh, sebagian besar yang menerima kerja tertulis sehingga tidak ada kepastian hukum yang melindungi mereka. Jadi adik-adik semua kami kenalkan dengan hukum ketenagakerjaan tadi, di mana di pasal 68 ya Pak? Ya. 68 tadi kan, di situ ada hak anak. Jadi anak itu bisa bekerja. Kayak kalian ini usia 13 sampai 18 tahun, tapi dengan syarat pekerjaannya nggak sama orang dewasa, tidak full time. Part time pun tidak boleh di bawah jam 18 atau jam 6 sore gitu. Berikutnya ada upaya yang diterima di masyarakat ini, bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali. Ada yang di sini udah ada yang ikut magang, belum? Tidak ada yang magang. Tidak ada. Soalnya sepupuku ada juga yang ikut magang. Jadi magang ini biasanya kadang perusahaan itu memanfaatkan siswa-siswa untuk dipekerjakan tanpa dibayar dengan alasan kurikulum tadi. Sebenarnya itu wajib dibayar ada semua, karena kalian kerja. Itu porsi kalian, itu hak kalian. Tapi tetap kewajiban dijalankan, jangan cabut ya kalau kerja. Berikutnya ada jam kerja yang melebihi kesepakatan tanpa adanya kompensasi atau lembur. Nah itu tadi yang saya bilang, sebenarnya ada batasan jam. Kalau nggak salah saya itu 4 sampai 6 jam itu jam kerja. Nggak cuma aja sebenarnya, ada juga anak kuliah yang kerja, part-time itu sudah dipikirkan gimana hak dan kewajiban dari mereka. Mereka itu sering dituntut bekerja lebih, hingga akhirnya mereka merasa tidak dipedulikan. Dalam artian mereka kerja mati-matian, bayarannya nggak sesuai. Mereka kerja mati-matian, tapi tidak digaji gitu kawan-kawan.
yang berikutnya, beban kerja secara kadang tetap, tetapi status anak mereka ini jauh lebih rendah. Nah, diberikan hak yang sama dengan yang full time, sehingga kayak kawan-kawan sekarang kayak mengeluh kadang fenomena yang terjadi di Indonesia, banyak siswa-siswi yang kerja tanpa dibayar kawan-kawan. Mereka menyediakan ongkos untuk bekerja, mereka menyediakan waktu mereka untuk bekerja, tapi tidak digaji, haknya tidak diberikan, sehingga kami ini datang untuk memberikan kalian, mengenalkan kalian kepada sebuah undang-undang. Mungkin kan bingung kenapa anak hukum SMK gitu kan? Tapi karena SMK ini adalah banyak bukan titik-titik untuk bekerja. Karena aku mau nanya ya, kalian habis dari SMK mau kuliah atau kerja? Kuliah. Rata-rata kuliah. Belum apa? Oh, kuliah, masuk hukum juga? Oke. Jadi kalau kalian yang mau kerja, harusnya kalian harus pahami dulu tadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, itu Undang-Undang Kerjaan. Persis di pasal 68 ada hak anak di situ. Berikutnya, tidak didaftarkan ke jaminan sosial atau BPJS meskipun sudah bekerja berbulan-bulan. Nah, yang magang ini biasanya undang-undang untuk pekerja part-time dan freelance sehingga regulasinya tepat gitu kawan-kawan. Mungkin itu saja. Kontrak kerja. Oh, itu aja Kak. Oh, udah? Jawab. Ayo, dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, abis ini kita bakal sesi tanya jawab. Kalau misalnya adik-adik ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja ditanyain gitu. Siapa nih? Kak katanya kalau misalnya nanya bakal dikasih coklat gak Bang? Mungkin enggak. Gitu. Siapa nih mau nanya? DKTW atau DKWT? Oke, mungkin aku ulangin ya. Jadi pertanyaan dari Uli itu TKW itu kontrak kerjanya PKWT atau PKWT? Jadi untuk menjawab pertanyaan namanya Uli, PKWT itu kan waktu tertentu gitu kan, perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi TKW itu biasanya di kontrak kerjanya itu ditentukan waktunya berapa sehingga dia masuk ke dalam PKWT gitu. Jadi kalau dia melebihi suatu kontrak kerja, dia bisa mengadukan itu kepada atas-atasnya yang ada di negara lain. Gitu. Dalam perjanjian, jadi sebenarnya kontrak kerja itu memuat apa hak dan kewajiban daripada si pekerja gitu. Jadi kalau tidak dimuat misalnya dalam kontrak BPJS tidak perlu dipenuhi. Dan sekarang negara kan sebenarnya kan udah wajib memberikan BPJS kepada masyarakat. Yang sebenarnya itu kami bilang tadi itu jaminan sosial pada pekerja-pekerja pada umumnya itu sekarang ada yang namanya BPJS ketenaga kerjaan. Itu kan dia tinggal di luar negeri. Nah, dia dikenakan hukuman nih Kak kalau misalnya ada suatu pelanggaran hak atau kewajiban kayak gitu. Bakal kena ke Indonesia, since karena dia orang Indonesia yang kerja di luar negeri, atau kena hukum di negeri itu kayak gitu. Ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan warga negara Indonesia di luar negeri, hukuman akan berlaku apakah hukum Indonesia, apakah hukum luar negeri tersebut, itu tergantung bagaimana dan hukum yang dilakukan. Tapi sebenarnya, walaupun hukum Indonesia itu berlaku pada setiap orang Indonesia di mana pun dia berada. Meskipun dia di luar negeri, hukum Indonesia masih berlaku pada individu pada orang tersebut, sehingga akan ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengadili si pelaku ini, si yang melanggar hukum ini, si WNI yang melanggar hukum ini kembali ke Indonesia. Tapi itu tergantung bagaimana kesepakatan antara kedua negara hukuman yang dipakai. Jadi sebenarnya maksud dari Bang Ferdinand itu sebenarnya ini berlaku asas yang namanya asas nasional pasif. Di mana asas nasional pasif ini
melekat pada setiap warga negara Indonesia kalau dia di luar negeri begitu. Jadi walaupun seorang WNI melakukan tindak pidana atau melakukan kesalahan seperti yang tadi di luar negeri, tetap melekat padanya suatu hak yang wajib dilindungi oleh negara Indonesia. Tapi nggak menutup kemungkinan negara tempat dia bekerja itu juga bisa menghukum. Tapi itulah yang namanya nanti adanya pilihan hukum di mana pekerja ini akhirnya nanti bisa memilih di mana hukum mana yang efektif untuk menyelesaikan sengketanya gitu. Jadi biasanya sih kalau masalah WNI yang bermasalah luar negeri nanti pakai hukum Indonesia dari fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita sekarang. Nanti Mengenai ketenagakerjaan. Nah, aku mau tanya nih, siapa yang ingat Undang-Undang Nomor berapa nih yang mengatur ketenagakerjaan? Ayo. Ayo Nomor berapa ya? Ayo. Bapak mau jawab aja, kalau salah ya udah, Bapak nggak akan dimarahin juga. Saya Felixio, panggilan Mencio, Cium. di Undang-Undang Nomor 13. Tahun? Benar. Ada yang tahu nggak bekerja part time itu orang itu dapat hak-haknya itu apa aja? Hak apa aja sih yang didapat oleh pekerja part time? Pertama itu upah, ya. Benar nggak ya? Kami juga untuk sosialisasi hari ini terkait hukum perburuhan, terutama terkait part-time dan juga freelance kayak gitu. Bagi adik-adik udah pada isi absen belum tadi? Udah pada isi absen?